ada pertemuan antara Chandra dengan Adi Raharja dengan Anas Urbaningrum. Dia adalah Chandra akan terpilih lagi jadi ketua KPK. Adi Raharja akan terpilih salah satu ketua. Itu dealnya, sudah deal. Saya nggak pernah ketemu dengan Anas bicara masalah itu ya. Siapa yang menjanjikan? Nggak ada yang menjanjikan. Ketemu juga enggak, apalagi janji, apalagi. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini dan langsung saja kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Johan Budi terlebih dahulu. Pak Johan? Ya. Ya, masih bersama kami ya Pak Johan. Pak Johan, saya ingin menanyakan apakah memang sesimpel itu ketika dalam pemeriksaan komite etik dikonfrontasikan saja pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini seperti yang juga pernah diusulkan oleh Nazar begitu ya. Konfrontasikan dengan Chandra Hamzah, konfrontasikan dengan Anas Urbaningrum dengan menggunakan lie detector. Saya kira yang dilakukan oleh komite etik bukan proses pro justisia ya. Artinya komite etik hanya mencari apakah ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan KPK berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh Nasaruddin saat dia buron ya. Jadi tentu mekanisme itu ada di mekanisme komite etik dan itu sudah diatur dalam kode etik pimpinan. Kemudian juga ada surat keputusan pimpinan KPK apa ruang lingkup tugas dari komite etik mengenai cara, kemudian mengenai bagaimana dia harus memanggil orang itu, kapan dia, itu tentu kewenangan ada di komite etik. Saya kira kalau saya lihat sampai hari ini komite etik berusaha untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan agar bisa memutuskan apakah pimpinan KPK memang telah melanggar etika, kode etik ataukah tidak. Pak Johan, bahwa kemudian ya mengenai pertemuannya kan sebenarnya sudah diakui oleh kedua belah pihak begitu, jumlahnya saja yang memang tidak cocok. Tapi dengan adanya pertemuan itu, apakah itu sudah masuk kategori pelanggaran etika atau tidak? Saya kira tidak bisa disimpulkan begitu ya, apalagi tadi disampaikan oleh Alex bahwa pertemuan terjadi ketika atau saat Pak Chandra Hamzah bertemu dengan Nazar, misalnya Nazar adalah anggota DPR Komisi 3. Ada juga sebelum Nazar sebagai anggota Komisi 3. Selain itu juga menurut penjelasan disampaikan kepada saya bahwa pertemuan itu terjadi bukan dengan Nazarnya tetapi dengan Pak Saan Mustafa ketika itu. Dan Pak Saan membawa Nazar. Tahun 2009 juga perlu diketahui konteks pertemuannya. Apakah pertemuan itu dalam rangka membicarakan hal-hal yang selama ini dituduhkan ataukah tidak. Waktu 2009 Chandra ada posisinya adalah nonaktif ya, bukan sebagai pimpinan KPK. Dan waktu itu memang ada untuk bertemu dengan teman-teman untuk menjelaskan bagaimana sih persoalan yang sebenarnya terjadi, peristiwa cicak buaya. Lagi-lagi 2009 itu menurut penjelasan Chandra kepada saya bahwa pertemuan adalah dengan Saan Mustafa. Jadi inti poin itu penting ya, konteks dan juga jangan sampai ada kesimpulan bahwa pernah bertemu dengan Nasaruddin adalah sebuah hal yang kotor ya. Perlu diketahui bahwa Nasaruddin anggota DPR loh. Anggota DPR kan terhormat. Saya kira tidak bisa dikatakan bertemu Nasaruddin yang ketiga itu anggota DPR menjadi kotor gitu. Iya. Ini bukan masalah apakah anggota DPR atau tidak begitu ya. Tapi Pak Johan, satu lagi pertanyaan begitu. Tadi kita bicara mengenai konteks. Bagaimana dengan lokasi pertemuan? Ada lokasi pertemuan di rumah kediaman Nazar yang dikatakan oleh Beni Kaharman benar terjadi. Nah, mengenai lokasinya ini apakah memang ada tata aturannya mana gitu lokasi yang dibolehkan atau tidak bagi pimpinan KPK untuk bertemu dengan pihak manapun? Sepanjang yang saya ketahui membaca kode etik pimpinan KPK, soal tempat itu bukan ukuran ya. Artinya bisa saja bertemu di tempat-tempat yang di rumah atau di kantor atau dimanapun dalam konteks bertemu dengan seseorang. Siapa orang itu? Yang paling penting adalah apakah orang itu berperkara kepada KPK atau enggak. Yang kedua adalah apakah dalam pertemuan itu konteks terjadinya deal-deal ataukah tidak dalam kaitan dengan penanganan kasus misalnya. Itu yang paling penting dan yang paling bisa memutuskan itu saya kira komite etik ya. Baik. Pak Alex tadi ada yang ingin tambahkan? Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Bung Johan ya.
Kenapa orang mempermasalahkan pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazarudin? Kenapa orang tidak mempermasalahkan pertemuan Chandra Hamzah dengan Saan Mustafa? Kenapa orang tidak pernah mempermasalahkan pertemuan Chandra Hamzah dengan Beni Harman? Karena orang berpikir bahwa Chandra Hamzah di tahun 2008, 2009, dan 2010 bertemu dengan seorang buronan korupsi. Karena orang berpikir dalam frame saat ini bahwa di tahun 2011 seorang Nazarudin adalah seorang tersangka kasus korupsi yang buron dan Anda bertemu dengan dia. Tetapi orang tidak melihat konteksnya. Di tahun 2008 saudara Nazarudin itu belum menjadi anggota DPR. Di tahun 2009 dan 2010 ketika pertemuan terakhir dia adalah seorang anggota Komisi 3. Kembali kepada Undang-Undang KPK. Permasalahannya apakah Nazarudin ini ketika bertemu dengan saudara Chandra adalah seorang tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, kasus Wisma Atlet itu baru muncul April 2011. Baik. Pertemuan itu terjadi di tahun 2010, 2009, 2008. Ketika bertemu, dia seorang warga negara biasa yang tidak diketahui bahwa dia punya permasalahan. Nah, itu konteks yang penting untuk dinilai. Ini kan masalahnya kan sekali lagi saya mengatakan ini kan muter-muter ya, artinya dibikin rumit. Siapa yang mau bikin rumit? Ya, Komisi Etik sendiri ini membuat rumit begitu. Padahal kalau mau bikin tapi layak untuk dipertimbangkan pada saat pertemuan waktu itu status Nazar bukan siapa-siapa, artinya bukan statusnya belum tersangka, belum buronan. Akhirnya kan orang tahu siapa Nazar kan. Iya. Ya kan, dengan apa yang terjadi sekarang kan orang tahu siapa Nazar, dengan apa yang dia katakan kepada orang, ya apa yang di-proof oleh Presiden dan sebagainya, oleh Ketua MK dan sebagainya, itu kan orang kan jadi tahu siapa Nazar. Dan Chandra bertemu dengan Nazar itu berkali-kali gitu. Jadi kalau kita bicara etik gitu ya, wilayah etik lah katakanlah kayak begitu ya, harusnya itu tidak perlu berbelit-belit begitu. Termasuk tadi itu soal konfrontasi, lie detektor dan sebagainya itu tantangan yang lebih jauh sebetulnya dari dari Nazar sendiri. Tadi poinnya Anda mengatakan berkali-kali begitu ya. Berkali, dan itu enggak, maksud saya itu tantangannya Nazar kan agak jauh. Ketemu dengan semua orang itu, lalu konfrontasi. Karena kan kalau di dalam ruangan itu ada 6-7 orang, satu orang yang pembohong, 5 orang yang bukan, kan ketahuan. Dari situ kemudian akan membongkar buktinya begitu. Nah, masalahnya sekarang ini, kenapa yang begitu-begitu tidak disegerakan, tetapi diputar-putar kepada yang lain? Padahal ini kan soal satu orang saja, soal Chandra saja. Soal Chandra saja begitu Pak Alex. Tapi artinya kemudian Pak Alex sendiri kan juga sempat berbincang-bincang begitu dengan Pak Chandra. Artinya kepentingan yang mendesak pada saat itu untuk bertemu dengan Nazar berkali-kali itu apa sebenarnya? Gini kan saya tidak membela Nazarnya atau membela Chandranya. Ini kan problem percepatan mengambil keputusan yang saya sinyalir di hulunya ada persoalan. KPK ini sudah terlalu berat, overloaded nih KPK ini. Jadi orientasinya itu makin kacau begitu. Apalagi sekarang ini Komisi Etiknya dipimpin oleh Pak Abdullah. Pak Abdullah ini kan juga mempertimbangkan masalah-masalah dia yang terjadi besok kan. Dia akan diuji di DPR. Kalau dia salah ngomong, dia akan digrill lagi di DPR. Nah ini kan jadi kacau ini. Ada subjektivitas Pak Abdullahnya juga udah masuk di sini. Jadi dalam hal ini Pak Chandra itu perlu diselamatkan atau sudah tamat karirnya? Saya nggak tahu, tapi kan dia pensiun sebentar lagi. Ya kan? Gini, kalimat bahwa pertemuan berkali-kali, kita harus melihat konteksnya. Pertemuan itu berlangsung selama berapa lama? Dari tahun 2008 sampai 2010. 2008 sampai 2010 itu 2 tahun, 24 bulan. 4 kali pertemuan dalam jangka waktu itu. Itu satu hal ya. Kemudian hal kedua, 2 pertemuan pertama itu dilakukan sebenarnya dengan Saan Mustafa. Kebetulan orang ini ada di situ, gitu kan. Pertemuan ketiga, ini Pak Chandra sendiri sampaikan bahwa pertemuan ketiga dilakukan ketika beliau sedang nonaktif, barusan keluar dari tahanan Mabes Polri. Jadi Pak Nazar bilang Pak Beni ingin ketemu untuk membicarakan tentang cicak, di situ mereka membicarakan tentang cicak buaya dan sebagainya. Dan pertemuan keempat itu dilakukan di tahun 2010. Jadi kalau kita katakan bahwa berkali-kali, itu biasanya dalam rentang waktu yang sangat pendek, pertemuan berkali-kali. Kalau Anda sedang mengurus perkara, Anda nggak ketemu saat sekarang, kemudian 6 bulan lagi, kemudian 6 bulan lagi, kemudian 6 bulan lagi. Tapi dalam 1 bulan bisa jadi berkali-kali Anda bertemu ketika Anda sedang membicarakan suatu perkara ya. Ini tapi apa jaminannya bahwa proyek itu memang tidak pernah dibicarakan sama sekali, kan tidak ada bukti. Anda lihat aja pernyataan Nazarudin gitu kan. Anda lihat aja pernyataan Nazarudin sebagai awal pembuka di sini. Bahwa Ade Raharja, Chandra Hamzah bertemu dengan Anas Urbaningrum. Nah ternyata faktanya tidak demikian. Kemudian pertanyaan tentang lie detector. Lie detector sendiri
itu punya masalah ketika Anda mencoba untuk mengetes orang yang berdarah dingin, yang biasa berbohong berulang-ulang, itu lie detector tidak akan pernah berfungsi. Itu ya, dan saya ragu dalam tidak akan kasus Nasruddin dia efektif punya kemudian harus efektivitasnya. Gimana, Pak Jadi Fahri? kalau wilayahnya itu, ya seperti Johan tadi bilang juga, ini bukan pro justisia, tapi kalau wilayahnya itu semakin detail kayak begitu, komplikasinya makin banyak. Iya. Sekarang menurut saya ketua komisi etiknya itu bermasalah. Karena dia juga harus membela diri, sebentar lagi dia mau jadi ketua. Dia tapi salah satu apapun calon- itu kesimpulan dia kan salah harus satu segera calon dikeluarkan kuat, begitu. kan? Ini Dia nasib salah dari satu Pak calon Chandra kuat. kan Iya yang kita dong. bicarakan di Dan sini. dia itu kan tidak mau juga. Ini kalau saya bela Chandra, misalnya kan dia bilang gitu, wah nanti saya disikat DPR. Tapi kalau saya jatuhkan Chandra, bagaimana? Begitu-begitu kan. Memang masih- kalau diselamatkan akan disikat oleh Jadi DPR. semakin Anda lama seperti ini itu? barang, ya semakin lama ini barang, semakin nggak Oke. jelas ini apa. Kalau menurut saya masalahnya ini KPK-nya yang secara umum terjadi disorientasi besar-besaran. Disorientasi besar-besaran yang kalau menurut dari tim analisis dan advokasi ini karena juga ada serangan dari luar begitu. Ya, kalau menurut saya dari Ya. dalam. Dari dalam Pak Alex, pembelaannya Orang sebelum Indonesia kita ini harus jatuhnya tutup. karena dari dalam. Kalau saya sih melihatnya bahwa gini ya, kenapa teman-teman membentuk tim analisis dan advokasi KPK? Karena selama 3 bulan ini terakhir kita kan diam, kita di luar nggak pernah komen. Tapi kita ngelihat, wah Oke. ini udah nggak proporsional serangan terhadap KPK. Ya nggak perlu Kebohongan yang Kalau ada itu sih nggak perlu ditimbulkan, dibela. ya. Kalau Jadi itu kita ingin negara itu. membantu mengklarifikasi Itu supaya bisa KPK negara itu ini bisa dikasih fokus APBN untuk pekerjaannya membela diri. Jadi itu nggak perlu pada dibela memberantas sebenarnya. korupsi. gitu. Apalagi nih ketuanya kan jangan-jangan pengen jadi capres juga, kan repot juga. Apapun itu kesimpulan itu harus segera dikeluarkan. Memang ada nasib seseorang pimpinan, salah satu pimpinan KPK yang memang akan ditetapkan Iya, harus melalui jelas. Dan kesimpulan juga itu. Baik. mungkin salah satu poin yang disampaikan Bung Fahri, Pak Abdullah Hehamawa. mungkin siap-siap gitu di Baiklah kalau begitu. Tadi Dia sudah punya banyak ada masalah kode-kode begitu ya oleh Pak Fahri. Terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami di Metro hari ini, juga kepada Pak Johan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Dan pemirsa, Metro hari ini masih akan terus berlanjut dengan informasi lainnya bersama dengan Zelda Savitri, antara lain dengan informasi kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke